Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada jenengan-jenengan semua terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH, tepatnya di tahun 2020. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi saya pada video kali ini, saya mohon bantuannya untuk menge-like video saya ini. Silakan di subscribe channel saya dan silakan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya jenengan-jenengan semua bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video saya yang terbaru. Dan silakan di share video saya ini apabila video ini bermanfaat untuk jenengan semua. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH, tepatnya di tahun 2020. Oke sahabat YouTube, kenapa saya membuat video ini? Besar harapan saya, tujuannya adalah para KPM khususnya dan masyarakat luas umumnya itu lebih memahami dan mengerti tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di PKH, terutamanya setelah pencairan PKH, supaya apabila ada KPM yang mengalami permasalahan ini, maka KPM tersebut bisa mengatasinya sendiri. Oh, penanganannya seperti ini. Atau ketika si KPM itu tidak tahu, maka masyarakat luas, baik tetangganya ataupun saudaranya, bisa membantu si KPM ini untuk mengatasi permasalahannya. Oke sahabat YouTube, langsung saja. Apa saja sih masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH dan bagaimana cara penanganannya? Oke, masalah yang pertama adalah adanya pungli, adanya pungutan atau adanya potongan. Wah, kok ada ini ya? Padahal bantuan sosial loh ini. Oke, saya tegaskan sahabat YouTube, di PKH itu tidak ada yang namanya pungli, pungutan atau potongan. Jadi tidak ada sepeser pun oleh siapapun, baik oleh pendamping, ketua kelompok, tetangga, RT RW, perangkat desa, kecamatan ataupun siapapun, itu tidak ada yang namanya pungli. Itu ya sahabat YouTube, bisa diinformasikan nanti ke tetangganya, ke siapapun saudaranya yang menjadi KPM. Tidak ada pungutan. Kalau seandainya ada, laporkan saja, tidak apa-apa. Laporkan ke desa, laporkan ke kecamatan atau ke dinas sosial, atau kalau yang melakukan itu ketua kelompok, silakan laporkan ke pendampingnya. Ya, diingat, tidak ada yang namanya pungli, tidak ada namanya pungutan, tidak ada namanya potongan. Karena itu berbahaya sahabat YouTube. Karena kalau seandainya itu terjadi, maka urusannya adalah hukum sahabat YouTube ya. Lah, bagaimana kalau seandainya terjadi permasalahan pungli, pungutan ataupun potongan ini? Ya, itu cara yang pertama adalah silakan laporkan ya, silakan laporkan ke desa, ke pendamping ataupun ke siapapun yang berkaitan dengan PKH. Tuh. Kemudian cara yang kedua, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pungli, maka KPM tersebut harus lebih memahami tentang besaran bantuan yang ia dapatkan. Ya, di sini saya ingatkan kembali, yang memiliki anak SD itu besarnya adalah 75.000. Yang memiliki anak SMP itu 125.000. Yang memiliki anak SMA itu 166.000. Yang memiliki ibu hamil dan anak usia dini atau anak usia dini itu besarannya adalah 250.000. Dan yang punya lansia atau disabilitas berat, maka bantuannya sebesar 200.000. Nah, ini si KPM wajib tahu supaya si KPM bisa mengantisipasi biar tidak terjadi yang namanya pungli, pungutan atau potongan. Itu sahabat YouTube ya. Cara yang ketiga supaya tidak terkena pungli, pungutan ataupun potongan, cara yang ketiga adalah KKS atau kartu ATM silakan dimanfaatkan secara mandiri. Jangan kalau seandainya waktu pencairan, jangan diminta bantukan kepada ketua kelompok untuk mengambilkan. Kalau seandainya itu terjadi, monggo silakan
Tapi yang penting jangan ada yang namanya potongan, pungli ataupun pungutan. Tidak boleh itu sahabat YouTube ya. Tuh, jadi manfaatkan secara mandiri KKS-nya, kartu ATM-nya. Diingat, manfaatkan secara mandiri. Makanya ada gerakan pegang kartu KKS sendiri supaya ya ini tidak terjadi permasalahan ini, pungli ini ya. Itu berbahaya sahabat YouTube ya, jangan sampai terjadi. Oke, masalah yang kedua sahabat YouTube yaitu tidak cair. Lah, kok bisa tidak cair? Ya, temennya yang lainnya sudah cair, si KPM tersebut masih belum cair atau tidak cair. Akhirnya bingung. Terus bagaimana kok tidak cair? Bagaimana dan sebagainya. Lah, untuk mengetahui kenapa kok tidak cair, jadi harus dicek dulu. Jadi ada 3 sebab kenapa sih KPM ini tidak cair. Dan ini harus dicari alasannya ya. Sebab yang pertama kenapa kok tidak cair, karena waktu pencairan yang tidak sama sahabat YouTube. Ya, karena di bank itu biasanya tidak langsung sekian ribu KPM dicairkan sekaligus, tidak. Jadi bertahap. Nah, itu yang membuat pencairan tidak sama waktunya. Dan bagi KPM yang tidak tahu, itu sudah suatu kebingungan tersendiri. Wah, saya kok tidak cair. Nah, padahal karena waktu yang tidak bersamaan. Kalau seperti ini bagaimana? Maka si KPM harus rajin mengecek di ATM. Ya, harus dicek. Tapi ketika sudah memasuki seminggu atau sudah seminggu setelah dari teman-temannya yang cair itu kok masih juga tidak cair, silakan dilaporkan ke pendampingnya. Itu ya sahabat YouTube. Jadi kenapa kok tidak cair? Sebab pertama karena waktu pencairan yang tidak sama. Kalau sudah sampai 1 minggu kok tetap tidak masuk, silakan laporkan ke pendampingnya. Itu ya sahabat YouTube. Sebab yang kedua kenapa kok tidak cair, karena yang bersangkutan si KPM tersebut namanya tidak ada di data bayar atau SP2D ya, jadi tidak ada di data bayar. Loh, kok bisa kok tidak ada di data bayar? Ada beberapa kemungkinan sahabat itu. Kemungkinan yang pertama, karena si KPM tersebut sudah di NE atau sudah dikeluarkan dari PKH. Lah, kenapa kok dikeluarkan? Karena sudah mampu atau kaya, karena sudah tidak memiliki komponen PKH. Itu juga bisa sahabat itu. Kemudian kenapa kok tidak masuk di data bayar juga? Alasan berikutnya adalah karena yang bersangkutan itu tidak komitmen. Misalkan anaknya seharusnya sekolah full, sekolah dalam 1 bulan, itu hanya beberapa hari sekolahnya, banyak alfanya. Karena tidak komitmen, itu juga bisa menyebabkan tidak ada di data bayar dan menyebabkan bantuannya tidak cair sahabat YouTube. Kemudian kenapa kok tidak ada di data bayar? Alasan yang berikutnya adalah karena identitas OMSPAN atau identitas yang ada di bank itu tidak sama dengan identitas yang ada di PKH sahabat YouTube. Misal nih, nama di PKH itu namanya adalah Anita Diana Sari Mahadewi. Nah, sedangkan di data bank atau OMSPAN-nya itu adalah Anita Diana Sari Maha. Nah, tidak ada dewinya sahabat YouTube. Karena perbedaan inilah akhirnya menyebabkan bantuannya itu tidak bisa cair. Jadi karena perbedaan ini sahabat YouTube. Nah, bagaimana kalau seperti ini terjadi? Maka identitas yang ada di PKH itu harus disesuaikan atau dimutakhirkan sesuai dengan data yang di OMSPAN sahabat YouTube. Jadi namanya harus dirubah sesuai di rekening itu tadi, menjadi Anita Diana Sari Maha. Jadi harus disamakan supaya bisa cair sahabat YouTube. Itu. Terus kenapa kok tidak cair? Alasan yang ketiga atau penyebab yang ketiga adalah karena perubahan kebijakan sahabat YouTube. Awal tahun 2019 itu ada penambahan PKH di mana lansia umur 60 tahun ke atas atau minimal 60 tahun itu sudah masuk lansia, sudah masuk kategori mendapatkan PKH. Tapi di awal tahun 2020 kebijakannya dirubah
yang bisa mendapatkan PKH kategori lansia itu syaratnya usia minimal 70 tahun ke atas. Nah, karena perubahan kebijakan inilah yang awalnya menjadi KPM PKH mendapatkan PKH karena usianya 60 tahun ke atas. Karena ada perubahan kebijakan ini, akhirnya si KPM ini tidak bisa lagi menjadi KPM PKH sahabat YouTube karena perubahan kebijakan. Oke, itu sahabat YouTube ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang pertama ada pungutan, pungli, potongan. Saya tegaskan tidak ada. Kalau ada, laporkan. Permasalahan yang kedua, karena tidak cair. Nah, tidak cair mungkin karena waktu pencairan yang tidak sama, akhirnya KPM-nya bingung ya, padahal hanya menunggu waktu saja ya sahabat YouTube. Penyebab yang kedua karena kok bisa tidak cair, karena di data bayar atau SP2D-nya itu tidak ada namanya. Juga ada beberapa sebab, bisa karena DNE, bisa karena data OMSPAN sama PKH tidak sama, atau karena sudah tidak memiliki komponen PKH. Kemudian kenapa kok tidak cair lagi? Karena perubahan kebijakan. Itu sahabat YouTube ya, bisa diinformasikan kepada tetangganya, keluarganya yang menerima PKH sahabat YouTube informasi ini. Dan di video saya selanjutnya saya akan membahas masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di PKH, utamanya setelah adanya pencairan PKH terkait dengan kartu keblokir, kartu tertelan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk mensubscribe channel saya dan mengaktifkan notifikasi loncengnya ketika nanti ada video-video saya yang terbaru. Jenengan semua bisa mendapatkan pemberitahuannya. Oke, itu saja sahabat YouTube informasi saya pada kali ini. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.